Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kitab Yosua. Teksnya pasal 19 ayat 1 sampai 31. Sudah bagi 4 bagian. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9, batasan-batasan daerah Bani Simeon. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 16, batasan-batasan daerah Bani Zebulon. Paragraf yang ketiga ayat 17 sampai 23, batasan-batasan daerah Bani Isyakar. Keempat, ayat 24 sampai 30, batasan-batasan daerah Bani Asher. Kesimpulan, milik pusaka yang diberikan kepada suku Simeon ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda, karena bagian suku Yehuda cukup besar bagi mereka. Namun sebagian dari suku Simeon pindah ke daerah Efraim Utara dan daerah suku Manasye Utara. Kemudian suku Zebulon, Issakhar, dan Asher ditempatkan di perbatasan utara suku Manasye. Suku Zebulon bertempat di tengah, suku Issakhar ditempatkan di bagian timur sampai Sungai Yordan, dan suku Asher ditempatkan di sebelah barat sampai Laut Besar di daerah kota Tirus dan Sidon. Tetapi seperti tertulis di dalam ayat 28 dan 29, Sidon besar, kota yang berkubu Tirus, suku Asher tidak melebur mereka, melainkan dipengaruhi oleh Sidon dan Tirus. Kota itu terus disebutkan sebagai kota yang harus dihakim karena sudah congkak, dan pada masa Yesus daerah itu disebut sebagai wakil dari semua kota yang congkak. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah memberikan tanah kepada bagi Simeon, Zebulon, Issakhar, dan Asher dengan cara undi. Tuhan tidak membeda-bedakan mereka pun juga. Kepada mereka juga sudah memberikan milik pusaka secukupnya. Kedua, Tuhan memberikan milik pusaka kepada suku Simeon di antara milik pusaka Bani Yehuda, karena bagian suku Yehuda cukup besar bagi mereka. Ajaran tentang manusia. Pertama, milik pusaka yang diberikan kepada suku Simeon ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sekalipun sudah dapat sebagai milik pusaka, kalau sudah cukup besar, kita harus membagikan kepada orang lain, Bani lain yang masih belum dapat. Kedua, milik pusaka yang terlalu besar harus membagikan kepada yang belum mendapat. Ini dari kait nomor 1. Ketiga, Zebulon dapat 12 kota dengan desa-desa sebagai milik pusaka mereka. Keempat, Issakhar dapat 16 kota dengan desa-desanya sebagai milik pusaka mereka. Kelima, Asher dapat 22 kota dengan desa-desanya sebagai milik pusaka mereka. Ya, 4 suku ini, 4 bani ini, semuanya dapat kota dan desa-desanya masing-masing. Ini menurut kaum-kaumnya, untuk secukupnya mereka. Aplikasinya. Pertama, janganlah usaha milik terlalu banyak daripada keperluan. Membagikan kelebihan untuk orang-orang yang dalam kekurangan. Ini bukan komunismenya. Sebenarnya kita harus cek, harus berpikir, dan harus ingat, semua milik pusaka kita, semua benda harta kita, itu dari Tuhan. Ini kepunyaannya, hak kepunyaannya bagi Tuhan. Sehingga kita harus hanya memakainya secukupnya. Dan kelebihannya harus membagikan kepada orang-orang yang dalam kekurangan. Kedua, menerima tempat diaman dan tempat kerja yang Tuhan berikan dengan hati sukacita. Oh, kenapa tempatnya begini? Kenapa saya harus tanggung jawabnya begini? Jangan berpikir tentang itu. Menerima aja. Itu sudah Tuhan berikan kepada Anda. Ketiga, jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang duniawi, yang tidak mengenal Yesus. Ya, suku Asher tidak mempengaruhi kepada Tirus dan Sidon. Merekanya dipengaruhinya oleh mereka. Janganlah begitu. PR praktek. Menghitung berkat Tuhan
yang begitu besar dan begitu cukup bagi Anda. Kemudian membagikan kelebihan Anda kepada orang-orang dalam kekurangan. Ya, memang hamba Tuhan tidak begitu cukup keperluannya. Ya, sebenarnya ada banyak kekurangan. Dan percayalah Tuhan dan andalkan hanya Tuhan saja. Tuhan akan mencukupi dengan cara Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.